Baik, saya awali dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video kali ini menjumpai sahabat sekalian dalam keadaan sehat, selalu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau sedikit berbagi tentang materi blog. Karena pada materi yang pertama ini saya akan mengenalkan apa sih blog itu. Baik sahabat sekalian, langsung saja kita bahas tentang pengenalan blog. Apa itu blog? Weblog atau blog adalah website atau jurnal online yang memuat beragam informasi serta menampilkan postingan terbaru di bagian atas halaman. Nah, di sini konten atau postingan blog diperbaharui secara berkala dan biasanya dikelola oleh satu atau sekelompok kecil user. Meski diatur oleh banyak user, misalnya pikiran dan opini yang dituliskan tetap terfokus pada satu topik. Inilah pengertian dan definisi blog secara umum. Hanya saja belakangan ini garis perbedaan blog dan website semakin kabur ya. Selanjutnya, kegunaan dan fungsi blog. Ada banyak alasan mengapa orang atau perusahaan menggunakan blog. Sebagai contoh, Anda suka memelihara kucing dan ingin membagikan hobi serta kisah yang dimiliki ke audiens di internet. Atau Anda sedang mempelajari efek kurang tidur dan sebagainya dan ingin menuliskan hasil serta kesimpulan yang ditemukan. Atau mungkin Anda adalah seorang pebisnis dan ingin menawarkan produk yang dimiliki dengan menuliskannya di blog demi meningkatkan kepercayaan audiens yang lebih besar. Nah, selain tentang alasan pembuatan blog, ada juga yang bertanya, apakah benar kita bisa memperoleh penghasilan dengan mengonlinekan blog? Sama seperti website atau jurnal, blog juga memiliki struktur yang tidak kaku. Hal ini dikarenakan blog menawarkan berbagai macam desain dan bentuk. Terlebih adanya update secara berkala. Namun ada fitur standar dan terstruktur yang akan Anda sadari ketika membuka dan membaca blog. Nah, selain fungsi yang saya sebutkan tadi, di sini blog memiliki 6 fungsi lain ya sebagai berikut. Yang pertama, berbagi pengetahuan. Kedua, mengasah kemampuan menulis. Yang ketiga, sebagai media pembelajaran yang interaktif. Yang keempat, untuk membangun jaringan. Yang kelima, menjual produk. 6, memanfaatkan blog untuk media bisnis. Selanjutnya, apa itu blogging? Kita sudah pernah mendengar istilah blogging. Lalu apa blogging? Blogging adalah aktivitas menulis dan mengolah blog dengan memanfaatkan tool digital yang ada di internet agar sang blogger bisa menulis, membagikan, serta menautkan konten dengan mudah. Nah, aktivitas blogging dimulai pada awal tahun 2000-an, di mana sejumlah blog berbau atau bermuatan politik bermunculan.
Beberapa saat setelahnya muncul blog bertemakan how to dan tutorial. Nah, dari sinilah muncul istilah blog sebagai media pembelajaran. Blog berbeda dari kegiatan jurnalis, bahkan garis yang membedakan kedua aktivitas tersebut semakin jelas belakangan ini. Selanjutnya, siapa itu blogger? Kadang kita juga mengenal istilah blogger, ya, blogging blogger. Ya. Nah, siapa itu blogger? Blogger adalah orang yang membuat dan mengelola blog, membagikan pandangan serta perspektif mereka ke audiens ya secara online, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Topik yang dibahas pun beragam ya, mulai dari kesenian misalkan, politik misalkan, sesuai dengan hobi masing-masing. Nah, saat ini sudah banyak blogger yang terkenal dan menjadi selebriti di dunia online dan juga offline. Sebagian orang menjadikan blogging sebagai profesi sampingan. Sebagian orang lain memandang blogging sebagai karir utama mereka, sedang yang lainnya hanya menulis blog untuk menyalurkan hobi atau sebagai salah satu cara mengekspresikan pendapat mereka. Kemudian sejarah blog dan blogging. Di sini saya sedikit ceritakan ya, sejarah blog dan blogging. Berbicara soal sejarah blog tidak bisa lepas dari istilah weblog. Weblog merupakan istilah yang diciptakan oleh Jambarger pada tanggal 17 Desember 1997. Kemudian beberapa tahun kemudian penyebutan blog semakin senter terdengar. Konsepnya sendiri ternyata sudah berumur lebih dari 2 dekade, yang kalau dalam ukuran internet bisa dianggap jutaan tahun. Blogging mulai muncul di permukaan pada awal milenium kedua. Contoh, blog dan blogging memberi dampak yang cukup signifikan terlihat pada tahun 2002. Tahun yang penting dalam sejarah blog karena blog masih baru kemunculannya, menimbulkan kontroversi pada saat itu. Itu sedikit sejarah blog dan blogging. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan blog. Ya, tentunya blog juga memiliki kelebihan dan kekurangan sama dengan platform yang lainnya yang menyerupai blog ya, seperti WordPress dan lain sebagainya. Di sini kelebihan blog yang pertama yaitu kemudahan penggunaan dan pengaturan tampilan. Yang kedua, menu yang tersedia cukup user friendly. Yang ketiga, terintegrasi dengan AdSense, AdWords dan Google Analytics ya. Kemudian Anda bisa mengubah alamat web ke nama domain berekstensi .com atau lainnya. Kemudian kekurangan blog, banyak template gratis yang tersedia tidak responsif ya, sulit mengatasi masalah teknis seperti broken link. Kemudian selanjutnya kurang fleksibel untuk penggunaan di luar blogging seperti website, bisnis dan institusi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini mengenai sedikit pengenalan blog ya. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi bagaimana membuat atau registrasi weblog. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.